Halo Tribuners, selamat siang. Anda sedang menyaksikan program Live Report on the Spot Tribun Timur edisi Jumat 3 Desember 2021. Siang ini kami akan menyajikan informasi menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya, Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Berita pertama datang dari daerah Toraja, di mana evakuasi pelajar tertimbun longsor di Toraja berlangsung dramatis. Bencana tanah longsor terjadi di Dusun Buntu Karua, Lembang Karua, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara pada Rabu 1 Desember 2021 sore, di mana bencana longsor yang terjadi mengakibatkan seorang pelajar bernama Agnes berusia 14 tahun meninggal dunia. Untuk itu, informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung langsung dengan reporter kita yang sudah berada di lokasi, ada rekan Tommy Taseru. Halo, selamat siang rekan Tommy. Ya, selamat siang, Kinan. Baik, bisa dijelaskan bagaimana kronologi terjadinya bencana longsor yang menelan satu korban jiwa tersebut? Ya, dapat kami laporkan bahwa bencana di Dusun Karua, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan ini terjadi pada Rabu 1 Desember sore kemarin. Longsor berasal dari tebing setinggi kurang lebih 50 meter, di mana longsor ini terjadi seiring hujan deras yang disertai angin kencang yang melanda Dusun Karua dan sejumlah lokasi yang dekat dari Dusun Karua ini. Akibat bencana longsor yang terjadi, seorang pelajar berusia 14 tahun berjenis kelamin perempuan tewas akibat tertimbun material longsor. Jadi saat kejadian, pelajar yang bernama Agnes Pasang ini tidak sempat menyelamatkan diri karena kaki dan badannya terjepit tiang rumah yang ambruk. Demikian, Kina. Baik, selanjutnya seperti apa proses evakuasi jasad korban yang telah meninggal dunia untuk saat ini, rekan Tommy? Iya, proses evakuasi jasad korban dilakukan oleh warga setempat, di mana proses evakuasinya dilakukan tak lama pasca terjadinya bencana longsor. Saat itu warga berusaha, maksud saya jasad korban berhasil dievakuasi setelah warga sebelumnya membersihkan puing-puing bangunan dan material longsor. Setelah berhasil dievakuasi, ya di mana korban dibungkus sarung dan selanjutnya diangkat warga ke tempat yang aman. Saat proses evakuasi tersebut berlangsung dramatis, di mana walau dalam situasi panik di bawah guyuran hujan dan tanah yang masih bergerak, warga terpaksa melakukan evakuasi terhadap jasad korban Kinan. Baik, rekan Tommy, apakah selain korban jiwa, apa ada korban luka-luka juga? Ya, jadi dalam bencana longsor ini 5 orang warga dilaporkan mengalami luka-luka. Namun saat ini seluruhnya atau kelima warga tersebut menjalani perawatan di rumah masing-masing. Karena kelima warga ini dilaporkan hanya mengalami luka ringan. Ya, selain korban luka-luka tersebut, apakah ada kerusakan apa saja yang ditimbulkan dari bencana tanah longsor ini, rekan Tommy? Jadi dari bencana longsor yang terjadi ini, 3 rumah warga rusak parah. 2 diantaranya rusak akibat terseret material longsor, dan 1 diantaranya, maksud saya 1 rumah warga lainnya rusak akibat tertimbun material longsor. Di lokasi kejadian atau di sekitar lokasi kejadian bencana ini, 4 tiang listrik milik PLN patah dan sejumlah titik jalan amblas akibat bencana tanah longsor ini. Demikian, Kinan. Baik, rekan Tommy. Selanjutnya, Tribuners,
Reporter kami juga telah melakukan wawancara secara langsung dengan keluarga korban Merni Ruru. Berikut kutipannya. Kami sudah lari, ini korban tuh sudah masih di dalam rumahnya, ditimbun tiang. Ditimpa tiang begitu? Ya, tiang. Pada saat ditemukan korban sudah meninggal atau gimana? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Terus semua adik-adiknya tuh sudah ngambil orang, tapi dia sudah tarik mamanya. Aku bilang kenapa kau tidak tarik anakmu? Dia bilang tidak bisa mi karena timbul bangunan. Berarti berapa orang di dalam rumah itu? Ini rumah di atas. Ya. 6 orang di dalam. Satu yang tertimbun. Iya, satu tertimbun. Wawancara dengan salah satu keluarga korban dan terima kasih rekan Tommy Paseru atas laporan Anda langsung dari Toraja dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita akan melaju ke informasi selanjutnya. Jangan kemana-mana seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan live report on the spot selengkapnya. Informasi selanjutnya datang dari Kota Makassar, di mana Angkasa Pura Logistik buka rute penerbangan kargo internasional perdana Makassar, Singapura. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter kita yang sudah berada di lokasi. Ada rekan Nurul Hidayah. Halo, selamat siang rekan Nurul. Halo, selamat siang Kinan. Baik, berapa kapasitas yang dapat ditampung pesawat kargo ini? Baik Tribuners, Angkasa Pura Logistik telah membuka rute penerbangan internasional melayani kargo Makassar Singapura, dan pelayanan ini menggunakan pesawat 737-700 bekerja sama dengan maskapai M3NG maksud saya.
pesawat ini diperkirakan dapat menampung sekitar 15.000 kg atau setara dengan 15 ton untuk setiap kali penerbangan, dan ini dijadwalkan akan berangkat sekitar 2 kali dalam seminggu, yakni hari Rabu dan juga hari Sabtu. Baik, selanjutnya bagaimana target Sulawesi Selatan untuk kegiatan ekspor mendatang pada tahun 2022, rekan Nurul? Baik, perlu diketahui Tribuners, sepanjang tahun 2021 tercatat pergerakan kargo di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin ini mencapai 77.000 ton atau naik sekitar 30% dibandingkan pada tahun 2020 kemarin. Nah, maka dari itu pemerintah Sulawesi Selatan, dalam hal ini Gubernur Sulawesi Selatan, menargetkan untuk pergerakan kargo pada tahun 2022 nanti ini bisa meningkat sekitar 50%. Apalagi ia pun telah melakukan telah menyurati kementerian untuk kemudian membuka akses kepada menuju 4 wilayah lainnya yang ada di Timur Tengah dan juga di Hong Kong. Baik, selanjutnya upaya apa yang akan dilakukan atau dipersiapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan aktivitas ekspor khususnya di Sulawesi Selatan? Baik, Tribuners, pemerintah Sulawesi Selatan ini telah berkoordinasi dengan beberapa dinas yang ada di Indonesia bagian timur dan juga bagian tengah, dan memberitahukan kepada mereka bahwa Bandara Internasional Sultan Hasanuddin ini telah membuka akses direct flight untuk melayani kegiatan ekspor. Dan ia pun telah Gubernur Sulawesi Selatan juga telah menjanjikan tambahan dana keuangan bagi kabupaten maupun kota yang ada di Sulawesi Selatan yang memiliki kontribusi terbesar di bidang ekspor. Nah, ini nilainya bisa mencapai hingga miliaran rupiah. Ya, baik rekan Nurul. Selanjutnya, reporter kami juga telah melakukan wawancara langsung dengan PLT Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Sudirman Sulaiman. Berikut kutipannya. Kalau kami untuk ekspor sendiri, Pak, targetnya sendiri di akhir tahun ini nanti itu berapa, dan tahun depan apakah dengan kerjasama mungkin dengan Angkasa Pura Logistik berapa targetnya, dan bagaimana untuk daerah-daerah sendiri memacu mereka untuk menghasilkan produk-produk yang bisa segera diekspor begitu, dan apakah ada target setelah Singapura itu negara apa lagi? Terima kasih. Makasih. Pertama kita jawab dulu bahwa terkait masalah destinasinya, jadi tujuannya itu Singapura sekarang, dan kita memang sudah membuka untuk surat ke Pak Menhub juga, ada 4 wilayah kemarin, termasuk di Timur Tengah, Arab Saudi, dan termasuk ke Hong Kong. Itu salah satu di antaranya, dan ada beberapa kita minta memang dibuka. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada dari Singapura dan dari teman-teman Angkasa Pura sudah membuka melalui unit usaha logistiknya. Kemudian untuk target ini kan tadi capaian kita sekarang 30%, paling tidak merecover daripada tahun sebelumnya. Nah, dan nantinya tahun depan setelah nanti jadi juga pelot bandara kita, dan juga nanti adalah ada progres-progres bagaimana sinergitas kita di semua ini selalu kami ketemu Pak Direktur, kemudian Pak Angkasa Angkasa Pura, dan juga dari Balai Perikanan dan juga Karantina Pertanian dan juga daripada Pemda sendiri Maros. Ini nanti berkesinambungan bahwa kita ini bagaimana memastikan mempertemukan semua pelaku usaha jasa eksportir dan juga nelayan-nelayan kita, dan juga di bidang pertanian nanti akan menyusul bahwa ini nanti betul dan akan naik terus volumenya. Yang paling penting optimistik kita, ketika kita bisa meningkatkan sekarang di masa pandemi saja 30%, pasti insya Allah tahun depan kita bisa lebih meningkatkan lagi 50%, bahkan 100%. Dan dengan adanya peresmian nanti bandara ini sudah bagus, dan kemudian volume juga ditingkatkan dengan komitmen bahwa akan ditingkatkan jumlah penerbangan nantinya. Yang berikutnya tadi Memacu daerah, Pak. kami memacu daerah. Kami tadi sudah memberitakan dengan Pak Kadis Perdagangan bahwa bagaimana berkoordinasi dengan seluruh Kadis Perdagangan wilayah Indonesia Timur dan termasuk wilayah Indonesia Tengah, bahwa memastikan mereka bahwa kita sudah membuka akses direct flight, dan juga
juga dari Perkatu. Dan juga kami kepada daerah kabupaten kota nanti kita akan ada semacam reward kepada mereka berupa bantuan keuangan penambahan untuk yang memiliki kontribusi terbesar di bidang ekspor, terutama perikanan, pertanian dan lain-lainnya. Nanti kita akan ukur yang mana meningkat pesat di eksportir di 2021 ini akan menjadi tambahan anggaran bantuan keuangan di 2022 yang capaiannya. Itulah tadi hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh reporter kami dengan PLT Gubernur Sulawesi Selatan. Baik Tribuners, dan terima kasih untuk rekan Nurul Hidayah atas laporan Anda langsung dari Kabupaten Maros, dan selamat bertugas kembali. Kita akan melaju ke informasi selanjutnya seusai jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Live Report on the Spot. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Terima kasih Tribuners, Anda masih setia untuk selalu menyaksikan Live Report on the Spot selengkapnya. Berita selanjutnya datang dari Kota Makassar, di mana dana transfer pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan turun 1,4 triliun. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung langsung dengan reporter kita yang sudah berada di lokasi, ada rekan Siti Aminah. Halo, selamat siang rekan Ami. Selamat siang, Kinan. Baik, boleh dijelaskan berapa DIPA dan TKDD yang didapat Sulawesi Selatan tahun ini? Baik, rekan Ami. Ya, baik. Dapat saya sampaikan bahwa pagi tadi
melakukan penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan dana transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD ke 24 kabupaten kota dan juga ke kementerian lembaga yang berkantor di Sulawesi Selatan. Jadi pimpinan daerah dari 24 kabupaten kota dan juga pimpinan kementerian yang ada di Sulsel datang langsung ke kantor gubernur, tepat di ruang rapat pimpinan kantor gubernur Sulsel Jalan Urip Suharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan tadi hasil dari penyerahannya untuk secara keseluruhan dana transfer pusat untuk Sulawesi Selatan sendiri mengalami penurunan, dan Sulsel sendiri, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan anggaran transfer dari 5,5 triliun di tahun 2020 menurun menjadi 4,1 triliun di tahun 2022 mendatang. Artinya ada penurunan sekitar 1,4 triliun di tahun 2022 nanti. Dan untuk secara keseluruhan di kementerian lembaga maupun di 24 kabupaten kota juga mengalami penurunan drastis, di mana dari 51,11 triliun di tahun 2021 turun menjadi 48,68 triliun, dan penurunannya mencapai 2,1 triliun di tahun depan. Dan angka tersebut tentunya terdiri dari pagu belanja kementerian atau lembaga sebesar 19,18 triliun dan TKDD sebesar 29,50 triliun. Seperti itu, Kinan. Baik, rekan Ami, selanjutnya dengan data yang Anda sampaikan, daerah mana yang paling rendah dana transfernya? Ya, baik, untuk alokasi TKDD untuk 24 kabupaten kota, saya sampaikan dulu untuk daerah-daerah yang mengalami kenaikan jumlah dana transfernya. Yang pertama ada Kabupaten Bomne, kemudian ada Maros, Pangkajene, dan Kepulauan, Kota Palopo, Pindrang, Kepulauan Selayar, Takalar, Tanah Toraja, Makassar, dan Toraja Utara. Kemudian daerah yang mengalami penurunan TKDD ada 14 daerah, antara lain Jeneponto, Luwu Utara, Luwu Timur, Sinjai, Sidrap, Sopeng, Wajo, Parepare, dan Bantaeng Baru, Bulukumba, Endrekang, dan juga Kabupaten Goa. Dan yang mengalami TKDD paling besar tahun ini, yang mendapat TKDD paling besar tahun 2022 maksud saya adalah Kabupaten Bone sebesar 1,9 triliun, dan yang mengalami atau yang mendapatkan TKDD paling rendah adalah Kota Parepare sebesar 629 miliar. Baik, dengan informasi yang Anda sampaikan, ada 8 daerah dan 1 pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tak dapat DID. Mengapa dengan hal tersebut, rekan Ami? Ya, betul sekali. Jadi dari hasil penyerahan tadi diketahui bahwa ada 8 daerah dan juga tentunya termasuk Pemprov Sulsel. Jadi ada total 9 yang tidak mendapatkan dana insentif daerah untuk tahun 2022 mendatang. Dana insentif daerah sendiri adalah dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai penghargaan kepada daerah yang mendapatkan penghargaan ataupun pencapaian di bidang tertentu, misalnya mendapatkan penghargaan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, 9 daerah tersebut termasuk Pemprov tentunya tahun ini tidak mendapat opini WTP dari BPK, sehingga mereka tidak mendapatkan dana insentif daerah di tahun 2022 mendatang. Jadi daerah-daerah tersebut antara lain Pemprov Sulsel. Yang pertama ada Bulukumba, kemudian Kabupaten Goa, Jeneponto, Takalar, Makassar, Luwu Timur, Tanah Toraja, dan juga Toraja Utara. Nah, padahal pada tahun 2021 atau tahun ini Pemprov Sulsel sendiri mendapat 24,5 miliar DID, kemudian Bulukumba 18 miliar, Goa 33,7 miliar, Makassar 30,3 miliar. Sementara Jeneponto, Takalar, Luwu, Tanah Toraja, dan Toraja Utara memang tidak mendapatkan DID pada tahun ini.
dan tahun ini mereka juga mendapatkan WTP sehingga itu berdampak ke pendapatan DID untuk tahun depan gitu, Kinan. Baik, rekan Ami. Selanjutnya, reporter kami juga telah melakukan wawancara secara langsung dengan PLT Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Berikut kutipannya. Intinya begini, memang ada penurunan, mungkin bukan secara sosial, tapi secara nasional memang ada penurunan. Kenapa? Karena kita tahu sendiri kondisi pandemi kan. Pandemi itu kan di tahun pertama, pandemi masih adalah hasil tahun sebelumnya, masih dampaknya belum terlalu terasa. Tapi tahun kedua ini sudah mulai ada sedikit terasa secara nasional. Kita juga di provinsi juga hal yang sama, maka memang ini menjadi sesuatu hal yang harus kita akomodir di dalam perencanaan penganggaran yang lebih baik. Artinya apa? Mengakomodir semua faktor-faktor sehingga di dalam APBD kami tentu sudah mengantisipasi hal-hal yang kemudian menjadi faktor yang tentu supaya ada keseimbangan neraca nanti. Tentu itu, ya. Oh tidak, justru ini kalau DID kan biasanya nilainya tidak banyak kan. Yang banyak ini justru kan persoalan memang dana transfer ya Pak namanya. Ya memang sudah langsung mengambil porsi berapa puluh persen yang dari APBD kita. Jadi itu memang yang menjadi given anggaran kepada kita itu memang tidak seperti normally yang terjadi ketika tidak pandemi. Jadi itu wajar-wajar saja. Tetapi bagaimana kami kemudian di Pemprov mengantisipasi, mensiasati dengan anggaran yang diberikan kepada kami sebagai dana transfer dari pusat itu tidak seperti normalnya tidak pandemi, kita tetap bisa menjalankan prioritas kita sebagai capaian untuk mengejar visi misi dalam RPJMD kita. Itulah tadi hasil wawancara langsung dengan PLT Gubernur Sulawesi Selatan, dan terima kasih rekan Siti Aminah langsung dari Kota Makassar atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, informasi tadi juga menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan live report on the spot Tribun Timur tiap harinya pukul 14.00 di kanal YouTube dan fanpage Facebook Tribun Timur. Dan saya juga mengingatkan kepada semua Tribuners untuk selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk melakukan vaksinasi. Saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.